Oke, movie lovers, kita akan lanjutkan lagi alur cerita dari film The Maid. Di part ini, kalian akan mengetahui misteri dari kematian Chloe dan apa aja yang disembunyikan Joy selama ini. Di scene sebelumnya, hantu Chloe mengajak Joy untuk melihat masa lalunya. Joy melihat Chloe berbicara kepada Niraj bahwa dirinya telah hamil. Niraj pun mendengar hal itu sangat senang dan memeluknya. Niraj pun memberikan kabar atas kehamilan Chloe pada Uma. Uma saat itu berkata bahwa Niraj itu hebat, datang ke rumahnya dengan tangan kosong dan kini punya tujuan lain dengan anak yang dikandung dari Chloe. Chloe pun memperlihatkan masa kehamilannya saat disayang Niraj hingga ia melahirkan Nid di rumah itu. Dan ternyata Nid adalah anak Chloe. Ketika Chloe menidurkan Nid, dia melanjutkan pekerjaannya di kamar mandi. Tiba-tiba, Nid menangis hingga membuat Chloe terburu-buru menuju Nid. Namun naas, Chloe tergelincir dan jatuh, kepalanya terbentur dan penuh dengan darah. Melihat hal itu, Joy pun menangis dan teringat masa lalunya. Ternyata, Chloe adalah kakaknya Joy. Mereka adalah keluarga petani, namun mereka harus terpisah karena Chloe yang harus bekerja. Chloe pun bekerja di rumah itu dan melayani keluarga mereka. Joy menceritakan semua itu melalui surat-surat yang selalu ia kirimkan untuk Joy. Ketika Chloe melahirkan, hubungan Uma dan Niraj kurang baik karena Niraj lebih memperhatikan Chloe. Ketika Chloe terjatuh pun, Uma tidak menolongnya. Ia malah menutup pintu dan membiarkan Chloe mati. Uma menyuruh ketiga pembantunya untuk mengubur Chloe. Joy pun teringat akan kebohongan mereka atas keberadaan Chloe. Chloe pun memperlihatkan ketika ia hendak dikubur. Namun ternyata Chloe masih hidup. Ia hanya pingsan waktu itu. Karena melihat Uma sudah dekat dengan Nid dan mereka mengubur secara diam-diam, Niraj pun membiarkan Chloe dikubur hidup-hidup. Joy sangat hancur ketika melihat hal itu. Kini, semua misteri yang ia cari selama ini terbongkar sudah. Keesokan paginya, tampak Joy sedang mengunjungi tempat kakaknya dikubur. Dari wajahnya, tampak ia menaruh dendam pada keluarga itu. Pada hari itu adalah hari ulang tahun Uma. Malamnya, mereka akan mengadakan pesta besar-besaran. Wan mengatakan bahwa Joy dan Bon akan pergi ke pasar untuk membeli perlengkapan. Namun, sebelum ke pasar, Joy sempat menyempatkan pergi ke psikiater yang pernah ia temui 2 tahun sebelumnya. Ia menyadari gangguan yang sama dengan Nid. Psikiater pun bertanya kenapa ia berhenti bekerja di pekerjaan lamanya. Ia pun menjawab orang asing itu pindah ke negaranya dan rumahnya dijual. Namun kenyataannya, ia sudah membunuh majikannya karena sudah menggondanya. Dan istrinya yang melihat kejadian itu pun ia bunuh. Tampak Joy dan Bon pun sudah pulang dari pasar. Malam pun mulai tiba. Tampak Joy sedang siap-siap dan bersemangat pada pesta malam ini. Sepertinya ia sudah merencanakan sesuatu pada pesta itu. Pesta pun dimulai. Tampak tamu-tamu undangan sudah hadir. Uma dan Niraj tampak menjadi pusat perhatian dalam pesta itu. Joy dijemput Pak Chai ke pesta itu. Ketika di depan rumah, sebelum turun, Joy bertanya lagi kepada supir itu. Apakah sebatas itu yang ia ketahui mengenai Chloe? Pak Chai pun tidak menjawab, dan asmanya pun kambuh. Mengetahui ia telah berbohong, Joy pun membunuhnya dengan kantung plastik. Ketika di dapur, Bon pun tidak mengatakan hal yang sepenuhnya mengenai Chloe. Joy pun mengikatnya dan menutup mulutnya. Joy berkata bahwa ia sudah tahu kebohongan mereka. Kala itu, Wan disuruh mencari Pak Chai untuk mengantarkan tamu-tamu yang pulang. Wan pun menemukan Chai dan kaget karena sudah tidak bernapas di mobilnya. Kala itu, Joy menyuntikkan sesuatu kepada Wan hingga ia overdosis dan meninggal. Tampak Joy sedang membawakan minum-minuman untuk tamu yang sudah ia campur dengan racun.
Setelah memastikan semua tamu mendapatkan minumannya, ia kembali ke dapur untuk menyelesaikan Bon. Joy memakai baju plastik dan membawa pisau di tangannya, sambil menari dan menyanyi lagu kesukaan Bon. Setelah membunuh semua pelayan, Joy pun membersihkan diri dan masuk ke ruangan pesta. Mereka semua tampak minumnya. Uma kala itu merasakan badannya tidak enak. Ia pun menyuruh Joy untuk melayani para tamu, dan ia masuk ke kamarnya. Di dalam kamar, Uma melihat surat-surat yang dikirim Joy kepada kakaknya. Jadi selama ini ia tahu bahwa Joy adalah adiknya Ploy. Ketika di kamar, Joy menutup telinganya agar tidak mendengar keributan pesta yang akan ia lakukan. Ia pun keluar meninggalkan Nid dengan arwah kakaknya. Di luar, tampak para tamu sudah mulai keracunan. Joy pun membantai satu persatu tamu. Tibalah Joy di kamar Uma. Ia melihat Joy bersimbah darah. Uma mengatakan bahwa surat-suratnya selama masa kecilnya disimpan olehnya, dan ia tahu bahwa Joy adalah adiknya Ploy. Uma berkata ia tidak perlu berbohong untuk mengetahui tentang Ploy. Uma juga berbohong sambil bercerita ia minum anggur yang sudah diracuni itu. Racun pun sudah mulai bereaksi. Uma tampak kesulitan bernapas. Joy pun berkata, begitulah orang yang kesulitan bernapas sebelum mati. Ploylah yang menceritakan semuanya kepadaku. Dalam keadaan sesak napas, Uma berusaha menyerang Joy. Tiba-tiba, Uma mendengar suara Ploy bahwa ia juga mencintainya. Dengan memanfaatkan keadaan itu, Joy pun menusuknya hingga tewas. Arwah Ploy pun tidur di samping Uma. Di ruang perpustakaan, setelah minum anggur, Niraj pun mulai keracunan. Joy pun datang dengan membawa pisau. Di pandangannya, tampak Joy adalah Ploy. Niraj pun mengikutinya sampai ke bawah dan melihat para tamu sudah menjadi mayat. Ketika keluar, ia melihat api yang mulai membakar rumahnya, dan ia melihat Ploy muncul di hadapannya, dan ternyata itu adalah Joy. Ia langsung menusuk Niraj. Hal yang sama, arwah Ploy pun datang dan memandangi kematian Niraj. Joy pun tersenyum puas dengan balas dendam yang ia lakukan. Joy pun ke kamar Nid dan mengajaknya pergi dari rumah itu, sesuai dengan janjinya pada waktu itu. Sebelum pergi, Joy memandangi rumah itu. Ia pun meluapkan kesedihannya karena kematian kakaknya, dan merasa lega atas semua masalah yang terjadi yang telah ia selesaikan. Dan film pun berakhir. Oke, movie lovers, itu dia alur cerita untuk film kali ini. Jika kalian suka dengan konten ini, silakan di like, di komen, dan di share. Dan jangan lupa di subscribe juga ya. Dan tetap nyalakan notifikasi loncengnya, agar movie lovers tidak ketinggalan dengan updatean video alur cerita film selanjutnya. Gua Jaka Warna, see you on my next video.